Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan terus menolong kita dalam menjalani setiap aktivitas kita. Marilah kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Engkau berikan kami kesempatan belajar firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengertinya dan berilah kami kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus, tepatnya di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebelumnya Yakobus ini menuliskan suratnya sekitar tahun 40. Dan tema utama dari kitab Yakobus ini ingin menyatakan bahwa Allah itu penuh belas kasihan kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai kesabaran, kita tentu akan berbicara mengenai banyak masalah. Karena biasanya seseorang kesabarannya diuji saat ia diterpa oleh masalah. Masalah yang kita hadapi akan terus menguji kita apakah kita orang yang sabar atau bukan orang yang sabar. Saat kita membaca Yakobus pasal yang kelima ayat 10 ini, kita melihat di ayat sebelumnya bahwa dikatakan di sana ketika Yakobus menasihatkan orang-orang pada saat itu, ia ingin mengatakan bahwa ketika kamu berada dalam penderitaan, teruslah engkau bersabar, teguhkanlah hatimu dan janganlah bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu adalah sebuah cara iblis untuk membawa kita jauh daripada sikap hati yang bersabar. Oleh karena itu Yakobus mengatakan, teguhkanlah hatimu. Dan di ayat yang setelahnya, kita melihat bahwa Ayub dijadikan Yakobus sebagai contoh. Kita melihat bahwa Ayub pada zamannya pernah diuji oleh Tuhan kesabarannya. Dia sempat bersungut-sungut, tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa ia tidak memiliki segala sesuatu dan Tuhan pasti memberikan segala sesuatu baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu ketika kita berbicara mengenai kesabaran, kita tidak boleh lepas dari namanya waktu. Waktu itu menjadi salah satu yang sangat penting saat berbicara mengenai kesabaran. Orang yang percaya pasti akan terus dengan setia menunggu waktunya Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melihat Abraham dengan begitu sabar menanti janji Tuhan. Ketika kita melihat Musa dengan begitu sabar menuntun para bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, yang begitu memberontak, dan begitu juga para nabi. Oleh karena itu kita sudah diberikan banyak contoh dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang setia itu memiliki hati yang bersabar. Oleh karena itu ayat yang kita baca saat ini ialah sabarlah terhadap orang lain. Ketika orang lain melukai hati kita, rasanya kita ingin segera membalas. Tetapi firman Tuhan berkata, sabarlah terhadap orang lain. Dan sabarlah terhadap sesuatu hal. Mungkin ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu, tapi Tuhan berkata, sabarlah akan waktu Tuhan. Dan jadilah teladan dalam penderitaan. Oleh karena itu kesabaran akan membawa kita kepada sikap hati yang mau memberi yang terbaik bagi orang lain. Orang-orang akan melihat kita, kesabaran kita akan dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya, sehingga kita benar-benar berbeda dari Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Ia berkata, sabarlah terhadap yang lain, jangan menaruh dendam, ampunilah seorang demi orang yang lain juga, sama seperti Tuhan juga telah mengampuni kita semua. Oleh karena itu kesabaran kita dilihat dari seberapa banyak kita mengampuni orang lain. Kesabaran kita dilihat dari seberapa banyak kita mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, maka kita diminta untuk mengasihi orang lain. Kesabaran bukan hanya berbicara mengenai waktu, tapi kesabaran berbicara mengenai kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Sabar terhadap sesama, mengampuni sesama, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Oleh karena itu ketika ada orang berkata, saya ini orang Kristen sejati, saya ini mencintai Yesus, tetapi ia tidak memiliki karakter yang memiliki kesabaran, maka sesungguhnya ia seorang penipu. Ketika Paulus menulis kitab Galatia, tepatnya Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu tentang buah roh, di sana juga dikatakan bahwa kesabaran itu
adalah salah satu tanda, salah satu buah dari roh itu. Oleh karena itu ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, maka sikap hati yang bersabar harusnya ada dalam hati kita. Apapun yang kita alami sekarang, mintalah kepada Tuhan hati yang bersabar untuk kita dapat menanti dengan tekun akan jawaban Tuhan. Jangan mencari-cari jalan yang tercepat, tetapi jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Peganglah kesabaran Tuhan, sebab Ia pun telah bersabar melihat kelakuan kita. Ia penuh dengan kesabaran mengampuni kita. Ia penuh dengan kesabaran membimbing kita. Maka kita pun harus penuh kesabaran kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Engkau yang terus bersabar di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus.